sekali kita ternyata masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk ke tahun 2021. Dan hari ini adalah hari ke-6. Luar biasa sekali. Saya selalu merasakan bagaimana kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang memimpin perjalanan kita, apalagi ya kita berjalan tanpa terasa sudah 9 bulan hidup di dalam pandemi, sekarang masuk bulan yang ke-10, tetapi kita tetap ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau tetap menyapa Tuhan kita naikkan dulu pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam lalu ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur buat kasih-Mu yang sangat luar biasa. Kami sudah memasuki hari ke-6 di tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan, terima kasih kami tambah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pandemi 9 bulan sudah kami lewati dan kami memasuki bulan ke-10. Tapi Tuhan, meskipun banyak air mata, banyak keluh kesah, ternyata lebih banyak kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami sekeluarga. Pagi ini kami sudah siapkan cawan hati kami untuk diisi penuh dengan sarapan yang daripada-Mu. Kami terus ingin dikenyangkan agar kami dapat berjalan terus maju di dalam perjalanan hidup kami, bukan berjalan mundur atau terhenti di tengah keputusasaan. Mari Bapa, berfirman-Lah, kami mau mendengarnya dan menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan sangat baik. Saya tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah lupa untuk selalu berkata kepada setiap orang, terutama kepada diri saya sendiri, bahwa Tuhan itu baik, terlalu baik. Bahkan ketika saya harus menangis, ketika menghadapi persoalan, mungkin tidak ada orang yang melihat air mata saya, tetapi di kaki Tuhan, saya selalu katakan, Tuhan, Engkau terlalu baik. Saya percaya Tuhan baik. Sebab itulah, apapun yang saya hadapi, apapun yang kita hadapi, kita mau belajar tetap bersukacita. Mari kita naikkan dulu pujian. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Bagaimana bunga bisa bernyanyi? Ke pagi-pagi merekah begitu cerah, bahkan begitu harum ya. Daun-daun saja itu mengeluarkan baunya ya. Bau daun mangga berbeda, daun jeruk berbeda, bunga melati berbeda, kemuning berbeda. Mari jangan kalah untuk memuliakan Tuhan. Semua rumput, bukan dengan suara mereka memuji Tuhan, tetapi dengan hijaunya, dengan bau rumput, dengan bau dari setiap tumbuhan. Wah, itu luar biasa. Amin.
Tuhan Yesus sangat luar biasa. Selamat tahun baru. Masih boleh kan mengucapkan tahun baru meskipun 6 hari ya. Hari pertama kita menikmati kembali sekolah secara online ya, tetapi tetap dengan semangat karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Apa sih yang terjadi di tahun yang baru? Apakah di Alkitab ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun yang baru? Ternyata ada. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-13. Ini adalah kisah Nuh ya. Setelah sekian lama Nuh berserta keluarga dan bermacam-macam binatang, setiap jenis ada 2. Kalau ada 100 jenis berarti ada 200 hewan, binatang di dalam bahtera itu. Memang di Alkitab tidak dicatat berapa banyak ya, tetapi yang pasti bahtera itu sangat besar. Berhari-hari terapung-apung tanpa bisa melihat dunia luar. Akhirnya tiba ketika Tuhan membuka bahtera itu, pintunya, jendelanya, karena Tuhan yang kunci ya, jadi hanya Tuhan yang bisa membuka. Barulah Nuh bisa melihat keluar. Kita baca dulu ayatnya. Pasal 8 ayat yang ke-13. Dalam tahun ke-601, tahun 601, dalam bulan pertama, jadi bulan ke-1, pada tanggal 1 bulan itu, ya, jadi lihat nih, ya, zaman dulu belum ada namanya Januari, Februari, belum, ya, itu dari sejak masa pemerintahan Roma ya, setelah Yesus lahir itu baru ada perhitungan seperti itu. Tapi Alkitab mencatat tahun 601 bulan pertama ya. Jadi kalau Januari, anggap aja Januari misalnya. Lalu dikatakan tanggal 1. Pada tanggal 1 bulan itu. Jadi itu adalah tahun baru. Ya, tahun baru di tahun 601. Tahun 601 tanggal 1 tahun baru. Alkitab sangat lengkap sekali ya. Kemudian kita baca lagi. Sudahlah kering air itu dari atas muka bumi. Ternyata setelah berhari-hari, berbulan-bulan, air bah menutupi seluruh permukaan bumi. Bahkan gunung pun tertutup. Tidak ada manusia yang selamat kecuali yang ada di dalam bahtera. Lalu pada tahun baru, hari pertama di tahun 601, Tuhan membuka tingkap dari bahtera itu dan Nuh bisa melihat keluar. Ya, ternyata ketika Nuh melihat keluar, air bah yang memusnahkan manusia sudah kering, sudah selesai. Ya, wabah, musibah, bala, bencana yang luar biasa lebih dari tsunami yang pernah dialami oleh bangsa kita di Aceh beberapa tahun yang lalu. Lebih dari semua itu, karena ini seluruh permukaan bumi tidak ada satupun yang hidup kecuali yang ada di dalam bahtera. Tetapi akhirnya di tahun 601, hari pertama di tahun baru, selesai bencana itu. Tuhan hentikan bencana itu. Kita lihat lagi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Memang belum kering, benar-benar kering. Tetapi mulai kelihatan surut, mulai kelihatan daratannya. Luar biasa. Anak-anak yang Tuhan sayang. Saya tidak tahu mengapa Tuhan ingatkan saya kepada firman Tuhan hari ini. Tentang terhentinya bencana di permukaan bumi. Ya. Tetapi yang kita lihat, bagaimana anak-anak Tuhan pelihara, Tuhan sembunyikan seperti Nuh di dalam bahtera. Ya. Tidak ada jendela sedikit pun. Dia tidak bisa melihat dunia luar. Dia tidak tahu sudah surut atau belum. Tetapi Nuh taat. Nuh tetap diam di dalam, dan ketika tiba waktunya, Tuhan sendiri yang membuka tutup bahtera itu, tingkap bahtera itu, sehingga Nuh bisa melihat keluar. Ternyata bencana sudah reda.
di tahun 2021 ini. Kita nggak tahu pandemi pastinya berhenti kapan, ya, atau bisa ditanggulangi. Tidak lagi menjadi satu hal yang menakutkan, yang membuat kita tidak bisa bersosialisasi seperti biasa, nggak bisa sekolah tatap muka begitu seperti biasa, ya. Kita nggak tahu, tetapi yang pasti ketika Tuhan sendiri yang nanti menghentikannya, maka disitulah terjadi pemulihan. Dan hari ini Tuhan berbicara tentang pemulihan buat setiap kita. Tahun yang baru berarti tahun pemulihan. Tahun pemulihan dari tahun-tahun yang telah lalu. Apa yang dulu salah kita lakukan, apa yang dulu kita gagal untuk melakukannya, tahun ini adalah tahun perbaikan. Tuhan mau kita memperbaiki. Tuhan mau kita berjalan maju, bukan berjalan mundur. Tuhan mau kita bukan berhenti di pertengahan jalan. Karena Tuhan katakan, tahun yang baru berarti ada pemulihan yang terjadi. Bencana mulai reda. Tuhan membuka tingkap bahtera di mana kita harus bersembunyi selamanya. Di mana kita harus diam taat. Tuhan mulai membukanya. Anak-anak yang Tuhan kasihi. Ketika Nuh keluar, dia melihat daratan mulai kelihatan, air mulai kering. Tetapi tidak ada satu manusia. Dan saya percaya pohon-pohon juga banyak yang menjadi mati. Karena apa? Busuk terendam berbulan-bulan. Artinya, selain dia tidak ada sesuatu. Mungkin saat ini kita melihat bahwa akibat pandemi banyak hal yang dirusak, banyak hal yang menjadi tidak lagi dapat dilakukan. Tetapi percaya, ketika Tuhan yang membuka pintu pemulihan, pasti Dia akan menolong. Mari, jangan menoleh ke belakang. Berjalan maju bersama Kristus di tahun 2021. Di awal tahun ini berbicara tentang pemulihan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan satu pujian. Kita berdoa, kita mau bilang, Tuhan, di tahun ini aku mau lebih lagi. Tuhan menyertai perjalanan. Aku mau lebih lagi berjalan bersama. Tuhan, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Aku gak mau kalau Tuhan tidak memimpin perjalanan. Selama pandemi, aku sudah belajar untuk taat dan aku mau lebih taat lagi. Mari, bila kau tak besertaku, ku tak akan berjalan sendiri. Kenaikan pujian ini, pujian yang indah sekali. Bila engkau tak besertaku, Amin. ku tak mau berjalan. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kami, Ku perlu Tuhan kami tidak mau berjalan sendiri, Bapa. dengan kasih karunia. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Pimpinlah Sertai kami, bimbing kami. waktu Kami gak mau kalau Tuhan tidak menyertai kami. berjalan dalam Mampukan kami terus berjalan mengikuti Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan menurut kehendak hati kami. Jangan biarkan kami berjalan menurut mau kami, menurut suka-suka kami. Mari Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Hamba berdoa bersama-sama dengan seluruh siswa-siswi SKBB, dengan keluarga yang ikut menyaksikan program ini, beserta siapapun yang menyaksikan program ini, para guru, para handai taulan sahabat. Hamba berdoa, bimbinglah setiap kami ya Tuhan untuk berjalan tetap ada di dalam kasih karunia. Agar kami terus dipulihkan, agar kami terus lebih lagi menjadi umat yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di tahun yang baru ini
hari pertama siswa-siswi SKBB masuk sekolah. Tuhan, meskipun masih online, tetap kami minta Tuhan hadir, Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Dan kami tetap pertaruhkan kepada Tuhan. Kami percaya tahun pelajaran dengan kami akan selesaikan dengan melewati hari-hari nilai-nilai yang kami peroleh. Bukan kami kerjakan dengan asal-asal. Bukan kami kerjakan dengan menyontek. Tapi kami menjadi anak-anak yang diajar Tuhan. Bertanggung jawab untuk setiap tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih. Bahkan untuk setiap keluarga. Kami terlalu percaya Engkau mengajarkan lewat pandemi ini. Untuk selalu bersahabat. Untuk selalu lebih saling memperhatikan dan mengasihi. Untuk bisa hidup berdamai bersama-sama selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Jangan pernah keluar dari kasih karunia. Tahun ini Tuhan katakan, Tuhan buka dengan firman. Bencana mulai berhenti. Dan Tuhan mau kita mulai melihat keluar. Melihat segala sesuatu yang baru. Jangan lagi menengok ke belakang. Jangan lagi hidup cara-cara yang lama. Tuhan memberkati, sampai bertemu besok.